Aku sama sekali tidak pernah membayangkan kalau satu klik tidak sengaja pada iklan bodoh akan membawaku ke ruang siaran langsung, rahasia, tengah malam. Aku mengerutkan kening dan baru saja mau keluar untuk melaporkannya. Tapi tiba-tiba layar gelap mendadak muncul di tengah layarku tanpa peringatan. Kolom komentar langsung meledak gila-gilaan. Semua orang di sana sangat heboh dan berteriak kalau mereka sudah lama menunggu kemunculan pasangan luar biasa ini. Di bawah payung, hujan turun dengan sangat derasnya. Detik berikutnya, layar menyala dengan sudut kamera tersembunyi yang cukup aneh. Terlihat seorang wanita dengan berani menempel erat pada pria kekar berotot perut 6. Keduanya benar-benar tenggelam dalam momen itu tanpa kendali. Aku melihatnya sekali, dan jantungku langsung berhenti karena syok. Wanita di video itu memakai sebuah cincin batu dengan desain sangat khusus. Ini persis seperti cincin tunangan berharga yang kuberikan kemarin dengan penuh cinta kepada tunanganku, Liu Ruyan. Mataku terbelalak kaget, tidak bisa mempercayainya. Dengan tangan gemetar, aku memperbesar adegan yang sangat menjijikan itu. Coba kalian perhatikan baik-baik momen ini. Begitu aku melihat bekas luka familiar di punggungnya, sisa harapan terakhirku benar-benar hancur berkeping-keping. Luka dalam itu terjadi saat kami berumur 15 tahun. Ketika gempa bumi mendadak, dia terluka parah demi menyelamatkanku. Entah berapa malam panjang kuhabiskan menangisi pengorbanan besarnya untukku. Liu Ruyan biasanya tersenyum lembut dan bersembunyi di pelukanku. Dia sering bilang kalau itu adalah tanda kehormatan karena sudah melindungiku dan sama sekali tidak sakit. Aku merasa sangat putus asa sampai ponselku terjatuh. Liu Ruyan yang sangat mencintaiku kini mengkhianatiku. Dengan tangan gemetar, aku langsung menelepon nomornya. Di layar, gerakannya benar-benar berhenti. Alisnya sedikit santai saat melihat namaku muncul. Dia memberi isyarat agar pria itu diam dan mengatur nada suaranya dengan tenang sebelum menjawab panggilan itu. Dia bertanya, apakah aku merindukannya dan kenapa belum tidur selarut ini? Aku tidak menjawabnya, hanya menatap lekat pada wajah serakahnya yang penuh nafsu. Dia bahkan tidak mau menjauh dari tubuh pria itu. Semua kata-kata cacianku tersangkut di tenggorokan yang tercekat. Pada akhirnya, aku hanya bisa bertanya apa yang sedang dia lakukan. Pria itu tampak sangat tidak sabar. Dia menurunkan penutup matanya dan mencium lehernya dengan berani. Liu Ruyan sempat ragu sebentar, tapi dia sama sekali tidak mendorong pria itu menjauh. Akhirnya aku sadar dengan syok kalau orang itu adalah sekretaris baru Mai Chiba. Selama ini aku percaya buta padanya dan mengabaikan detail mencurigakan. Tidak kusangka gelar sekretarisnya meluas dari siang sampai malam. Sungguh efisiensi yang luar biasa menjijikan. Dari seberang telepon, suara Liu Ruyan terdengar manja dengan keluhan palsu. Dia bilang ada klien yang mengejarnya dan menyuruhku tidur duluan malam ini. Mai Chiba sama sekali tidak melepaskannya. Kembali memeluknya erat dan memanaskan suasana dengan gila. Benar-benar drama yang sempurna soal klien mengganggu. Emosiku benar-benar kacau balau. Aku melihat ke sekeliling kamar. Boneka buatannya masih tergantung rapi di pintu. Dan di nakas samping tempat tidur, ada foto kelulusan kami. Foto yang seharusnya diganti dengan foto pernikahan kami itu, kini jadi lelucon konyol. Aku menangis lama, lalu mulai tenang. Terlalu lelah untuk mengemasi barangku. Di titik inilah aku membuat keputusan bulat. Aku menelepon ayahku untuk mengirimkan profil 99 calon istri pilihannya. Ayahku membalas secepat kilat. Aku melihat sekilas foto-foto itu. Lalu tiba-tiba mendengar suara aneh dari arah pintu depan. Hujan turun sangat deras di luar. Liu Ruyan masuk dengan tubuh basah kuyup dan rambut berantakan. Tapi matanya berbinar melihatku. Dengan nada khawatir palsu dia bertanya, kenapa aku bertelanjang kaki? Apa aku tidak takut sakit? Aku menunduk menatap kakiku dan tidak langsung menjawab. Aku hanya bertanya, bukankah dia sedang bersama klien? Hujan sepertinya menghapus semua jejak pengkhianatannya. Aku tidak bisa mencium bau aneh darinya. Wajah Liu Ruyan menegang. Dia menunjuk jendela yang badai. Dia merengek minta dipeluk saat tidur, apalagi katanya ada orang pelit yang berani memblokir nomor teleponnya. Dengan gaya manjanya, dia bilang, pekerjaan tidak akan pernah lebih penting dariku, memintaku jangan marah. Dia tersenyum janji akan membawaku lain kali jika dia pulang telat, seolah dia tidak baru saja selingkuh. Aku benar-benar bingung melihat sikap dinginnya. Selama ini, manusia macam apa yang sebenarnya kucintai? Aku
Aku menarik napas dalam, menatap langsung matanya. Aku bertanya pelan jika dia menyukai orang lain. Katakan saja, bisakah kita batalkan pertunangan ini? Liu Ruyan langsung membeku. Matanya jelas sangat panik. Lalu dia bergegas memelukku erat. Dia berteriak ketakutan. Omong kosong apa ini? Jangan berpikir negatif. Besok kita harus memilih baju pengantin. Pelukannya sangat erat dan mencekik. Seolah dia takut kehilanganku selamanya. Dia memelukku begitu kuat sampai aku hampir tidak bisa mengambil napas sama sekali. Dan di saat kritis itu, ponsel di pinggangku bergetar 2 kali. Dia sedikit melonggarkan pelukannya, menyipitkan mata, lalu tersenyum licik, dan membenamkan kepalanya di dadaku. Dia berbisik guntur sangat menakutkan, memintaku bersembunyi di bawah selimut dan menunggu. Dengan manja dia bilang mau mandi cepat dan kembali, lalu masuk sendirian. Tapi kali ini, dia menghabiskan 50 menit, padahal biasanya hanya butuh 10 menit. Aku jatuh ke kasur tanpa tenaga, merasakan lengannya memeluk pinggangku setelahnya. Sementara hatiku benar-benar hancur karena rasa sakit yang sangat menyiksa ini. Dan aku tidak akan pernah mengerti bagaimana seseorang bisa mencintai 2 orang berbeda di saat bersamaan. Kalau dia benar-benar tak mau melepaskan siapapun, baiklah, aku akan membuatnya menyesal dan tak membiarkannya mendapatkan siapapun sama sekali. Setelah diam-diam membulatkan tekadku, aku mendengarkan napas Li, UNHH, Y, N yang perlahan menjadi teratur dalam tidur lelapnya. Lalu aku mengirim pesan langsung pada wanita yang selalu kuhindari seumur hidupku. Besoknya, Li, UNHH, Y, N menjemputku tepat pada waktunya untuk mencoba baju pengantin. Menyadari suasana hatiku yang agak buruk, dia bertingkah kelewat perhatian, bahkan secara langsung membukakan pintu mobil untukku dengan sangat manis. Aku diam 1000 bahasa, sama sekali tidak bicara. Saat duduk di kursi penumpang, aku langsung sadar seseorang telah mengubah posisinya, dan aku harus mengaturnya kembali. Tak perlu menebak untuk tahu pelakunya pasti Mike Kebe, tapi aku malas meladeni provokasi murahan itu. Aku bersikap tenang seolah tak terjadi apa-apa. Bahkan pura-pura tak melihat pakaian dalam pria di bawah kursi. Toh cuma urusan asmara biasa. Aku di PPH, M punya banyak uang, wajah tampan, dan kepribadian sangat fleksibel. Masa iya aku harus bersaing motivation dengan orang kelas rendahan seperti dia? Kalau tidak berhasil dengannya, aku akan menggantinya dengan orang lain. Di pertengahan jalan, Li, UNHH, Y, N jelas mengambil kesempatan untuk menjawab telepon. Dan suara napas berat seorang pria yang mencurigakan terdengar samar dari seberang sana. Begitu dia melirik cepat ke arah foto yang dikirimkan padanya, wajahnya langsung pucat pasi. Suaranya mendadak menjadi serak dan panik. Dia seketika menginjak rem keras-keras, hampir membuat kepalaku membentur dashboard depan. Perhatikan baik-baik kebohongannya ini. Dia menoleh dan bilang ada keadaan darurat di kantor dan harus segera kembali, lalu menyarankan sopir mengantarku mencoba baju. Dia berjanji akan memeriksanya sebentar, lalu segera kembali dan meyakinkan bahwa dia tidak akan melewatkan satu detail kecil pun soal persiapan pernikahan kami. Kedua tangan Li, UNHH, Y, N sedikit berkeringat seolah dia sangat gugup. Meski nada bicaranya amat lembut, dia sama sekali tidak sedang meminta izin. Sedangkan aku bahkan tidak repot-repot mencoba untuk menahannya pergi. Aku membuka pintu mobil dengan tegas dan berkata, "Tidak usah repot, tokonya sangat dekat dan aku bisa jalan kaki saja." Benar saja, dia tak menolak. Mata Li, UNHHY, N justru memancarkan keterkejutan sesaat, yang diakhiri oleh senyuman puas. Dia membalas gembira karena pengertianku ini sangat membuatnya senang. Dia memintaku menunggunya karena dia takkan pergi lama. Aku sama sekali tidak menoleh ke belakang. Berjalan lurus menuju toko. Begitu melihat TR, Endai, N yang sudah menunggu, aku tersenyum sopan lalu berkata, "Ayo kita mendaftarkan pernikahan sekarang." TR, Endai, N terpaku sejenak karena terkejut, tapi dia paham secepat kilat, segera mengeluarkan dokumen resminya. Lalu menarikku antusias langsung menuju ke kantor catatan sipil. Usai merampungkan semua prosedur, dia menyerahkan buku merah kecil itu dengan telinga merona malu dan berucap, "Semoga kerjasama kita berbuah manis, Tuan pengantin kabur." Seolah takut aku mundur. Aku mengerja pelan dan membalasnya dengan senyum tenang. Sepertinya misi penculikan pengantin pria ini masih butuh banyak latihan darimu. Ona TR,
Ene, there, endai, En menyipitkan matanya sedikit, lalu mengangguk pelan. Dia mengantarku kembali ke toko, lalu pergi dalam diam. Sosoknya memudar perlahan dari pandanganku, menyisakan dokumen pernikahan hangat di telapak tanganku. Tepat saat itu juga, suara klakson mobil yang kukenal memecah kesunyian. Li UNHH, YN mengeluarkan kepalanya dari jendela mobil dan memanggilku. Di PPH, M. Kenapa kamu masih berdiri di luar? Apa yang kamu lihat sampai tersenyum sebahagia itu? Aku menyembunyikan buku merah ke saku dengan sangat santai. Lalu menjawab, bukan apa-apa, aku cuma teringat satu kejadian yang sangat lucu. Detik berikutnya, pria di kursi penumpang membuka pintu. Dia tersenyum menjijikan padaku. Halo kakak ipar tersayang, aku sekretaris barunya manajer L, unamaku Maikaba. Kalian percaya kelancangannya ini? Dia dengan santainya menyuruhku memanggilnya KB. Rasa jijikku langsung berlipat ganda. Aku tak pernah menyangka. Li, UNHH, Y. N bisa begitu tak tahu malu membawa selingkuhannya langsung ke hadapanku. Rasa mual mendalam menyergapku. Jadi aku langsung membalasnya dengan sindiran tajam. Aku bertanya lantang dengan nada mengejek. Sejak kapan manajer LU membuat posisi tambahan yang sangat spesial ini? Maika B langsung menyusut ketakutan menatap Lea, UNHH, Y, N dengan kepolosan palsu. Dia segera mengangkat tangan, berdiri di depannya dengan insting melindungi yang jelas. Dia beralasan panik. Di PPH, M. Jangan salah paham. Aku cuma membawanya searah dan akan memulangkannya setelah selesai memilih baju. Dia berdalih pria itu sakit perut dan mabuk darat. Makanya dia terpaksa membiarkannya duduk di depan. Kalau tidak, dia takkan pernah setuju. Dia berbicara dengan ketulusan palsu yang berlebihan. Sambil berhati-hati mengawasi raut wajahku. Anehnya, dia mengingat detail kenyamanan Maika, B, dengan baik, tapi benar-benar lupa aku baru selesai operasi usus buntu. Dia tak ripot-ripot bertanya kabarku, walau sepatah kata pun. Aku memalingkan wajah dan pergi mencoba baju pengantin pria. Aku menolak terlihat buruk di pernikahanku sendiri. Li, UNHH, Y, Angelas langsung menyusulku dengan antusias. Tiap aku memilih pakaian, dia langsung menyuruh staf membungkusnya dan merayu bahwa suaminya tampak super tampan dalam desain apapun. Aku menoleh padanya dan berkata pelan, tak perlu pemborosan begini. Satu setelan yang kamu suka sudah cukup. Li, UNI, membeku sesaat, tapi tetap mempertahankan senyum cerahnya. Dia bersikeras membalas, tidak apa-apa, kebahagiaanmu yang terpenting. Lalu dia mendadak menyuruh staf membungkus isi seluruh toko demi diriku. Di sudut ruangan, mata Maike, B, memerah memelas. Dia menundukkan kepala dengan cemberut palsu, memegang erat setelan mahal pilihanku. Menolak melepaskannya dengan sepasang mata berkaca-kaca. Dia merengek sok imut memancing emosi. L, NHH, manajer L, aku sungguh menginginkan setelan ini. Suasana seketika membeku. Li, NHH, Y, N memberinya tatapan peringatan tajam. Tapi Maika B menggembungkan pipi, lalu mendekatinya. Merasa konjol aku mengingatkannya dengan dingin bahwa setelan ini berharga paling tidak 20 juta. Maika B menggigit bibir bawahnya, menatapku dengan penuh tantangan dan pemberontakan. Lalu membalas, aku tahu, tapi aku yakin kekasihku sangat memujaku dan takkan pelit padaku. Keheningan canggung menyelimuti selama 2 detik. Lalu Li, UNHH, Y, N melangkah mendekatiku dengan sangat ragu. Dia membujukku dengan kelembutan palsu yang provokatif. Di PPH, M. Bagaimana kalau kita serahkan setelan ini pada KB? Dia cuma pekerja perantau yang hidupnya berat. Kamu tak kekurangan setelan sama sekali. Sisa toko ini milikmu. Setuju kan? Aku menatap lurus ke matanya yang dangkal. Menyunggingkan senyum sinis lalu bertanya, bagaimana jika aku hanya menginginkan setelan ini saja? Apa ini cuma ilusi belaka? Tatapan Li, UNHH, Y, N seketika mendingin dan mengeras. Mungkin dia sendiri tidak menyadari perubahan itu saat memarahiku. Di PPH, M. Berhentilah bersikap seperti tuan muda yang manja dan arogan. Dia mengepalkan tangannya dengan keras. Pada detik menegangkan itu, ponselku bergetar hebat. Dibarengi rasa sakit mendadak yang meremas jantungku.
Tiba-tiba muncul pesan dari nomor misterius berisi foto meja yang super berantakan, kaos kaki terlempar, barang berserakan, dan noda putih aneh berceceran di mana-mana. Noda putih itu jelas banget mengotori meja. Tepat saat aku sibuk mencoba setelan pernikahanku, dua orang ini malah asyik menempel rapat tanpa ada jarak sama sekali. Pesan terakhirnya berbunyi, "Apa ini menarik? Jelas sekali. Hati Liu Ruoyan sudah bukan milikku lagi." Aku mengangkat kepalaku perlahan. Terlihat jelas wajah sombong Mai Kiba dengan tatapan meremehkan di matanya. Dia menggerakkan bibirnya tanpa suara. "Kau takkan pernah bisa mengalahkanku dalam hal ini." Liu Ruoyan sama sekali tidak menyadari apa yang sebenarnya sedang terjadi di belakangnya. Dia berdiri di sana menghadapku dan berusaha keras meyakinkanku, "Ye Fan, kau hidup mewah sejak kecil dan bisa dapat apapun yang kau mau, tapi Mai Kiba tidak punya apa-apa. Tidakkah kau merasa kasihan padanya?" "Liu Ruoyan, kau benar-benar tidak punya hak sama sekali untuk menceramahiku." "Selesai sudah! Wajahku sedingin es. Aku sudah muak melanjutkan drama konyol ini dan siap membongkar semuanya. Aku bersiap mengeluarkan bukti obrolan demi menelanjangi sifat asli pasangan pengkhianat ini tanpa ampun. Tapi perhatikan back-back momen ini. Begitu aku mengangkat ponselku, alarm kebakaran mendadak berbunyi nyaring, dan kekacauan langsung meledak hebat di mana-mana. Api merah menyala berjatuhan dari lantai atas dan barang-barang runtuh tak terkendali. Di tengah kepanikan ekstrem itu, aku melihat Liu Ruoyan mengulurkan tangannya padaku dengan wajah yang sangat ketakutan. "Ye Fan, jangan lakukan itu tiba-tiba." Punggungku dihantam sangat keras dari belakang, dan kobaran api langsung melahap tubuhku, membawa rasa sakit luar biasa, seolah kulitku meleleh sebelum pandanganku gelap total. "Sangat cepat!" Aku langsung dilarikan ke rumah sakit untuk ditangani. Saat koma, aku samar-samar mendengar suara sahabatku datang menjenguk. Begitu masuk, dia mendorong Liu Ruoyan kasar sambil berteriak, "Syok! Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bagaimana saudaraku bisa mendapat semua luka parah ini? Dulu kau selalu menganggapnya lebih penting dari nyawamu sendiri. Lalu bagaimana bisa kau membiarkannya terluka separah ini tepat di depan matamu?" Liu Ruoyan terus terdiam sambil mengusap tanganku lembut, sementara tatapannya terkunci pada bekas luka bakar yang cukup dalam di lenganku. Sahabatku sempat ragu sebelum bicara. Kudengar orang yang berdiri paling dekat dengan sumber api itu sebenarnya Mai Kiba. Tapi kenapa pria itu sama sekali tak terluka sedikit pun? Siapa yang sebenarnya kau selamatkan? Liu Ruoyan menjawab dengan suara sangat pelan. "Aku sedang mengandung anak Kiba, dan aku tak bisa mengabaikan keselamatannya." "Terlambat sudah." Saat aku berbalik mencoba menyelamatkan Ye Fan, semuanya sudah terlanjur hancur. Kata-kata kejam itu menghantamku bagaikan petir menyambar, membuat kesadaranku mendadak kembali sedetik, tapi kelopak mataku terasa super berat dan tak bisa terbuka sama sekali. Aku sama sekali tidak menyangka Liu Ruoyan sampai mengandung anak pria lain. Sahabatku terdiam sangat lama, lalu mendesah putus asa. "Aku benar-benar tak bisa mengerti jalan pikiranmu. Sudah sangat jelas kau begitu mencintai saudaraku. Lalu kenapa masih saja menjalin hubungan dengan Mai Kiba? Apa kau menganggap Ye Fan murni cuma alat balas budi saja?" Beberapa saat kemudian terdengar suara pelan Liu Ruoyan. Aku juga tak terlalu yakin apa aku sungguh mencintai Ye Fan. Tapi rasa itu lumayan tumbuh seiring berjalannya waktu. Dan dengan Kiba, aku tak bisa lagi menjauhinya. Sahabatku menghela napas panjang dan bertanya, "Apa kau tidak takut Ye Fan akan mengetahui semua ini?" Melihat sifat kerasnya, kemungkinan besar dia tidak akan pernah memaafkan perbuatanmu ini seumur hidupnya. "Kalau begitu, aku akan menyembunyikannya seumur hidup." Liu Ruoyan menjawab dengan sangat dingin. "Ibuku sudah tahu aku mengandung anak Kiba. Dia memberiku gelang warisan khusus cucu tertua keluarga Liu. Aku bahkan terpaksa membuat replikanya. Lagi pula selama ini Ye Fan sudah menikmati kehidupan yang begitu sempurna, dan dia masih bisa menikahiku secara resmi dan terhormat. Nasib buruk. Kiba justru harus terus bersembunyi dalam bayangan. Anak ini bisa dianggap sebagai kompensasi kecil. Untuknya, aku langsung merasa seluruh tubuhku membeku total. Darahku berhenti mengalir saking dinginnya. Pada akhirnya, kuma aku satu-satunya cowok bodoh yang tertipu habis-habisan. Liu Ruoyan dan teman pengkhianat itu telah sepakat merangkai cerita bohong. Sementara di dasar hatiku kini hanya tertinggal sindiran tajam
dan tawa dingin menyedihkan. Keluarga Liu berhasil naik dan mendapatkan kekuatannya murni karena dukungan yang sangat luar biasa dari keluarga Ye. Kalian penasaran juga kan? Aku benar-benar ingin melihat seperti apa hancurnya Liu Ruoyan saat fakta mengejutkan ini kubongkar tepat di pesta pernikahannya nanti. Beberapa waktu kemudian aku perlahan sadar. Lalu Liu Ruoyan bergegas menghampiriku dan mengoleskan obat dengan sangat lembut ekstra hati-hati, layaknya sedang merawat harta karun paling berharga. Dan sahabat itu masih saja bercanda di samping kami. Kau beruntung banget, kawan. Mau dicari ke ujung dunia pun, kau takkan menemukan CEO wanita yang memanjakan pasangannya sehebat ini. Aku pura-pura tersenyum malu. Liu Ruoyan mengira aku tersentuh dan melupakan semuanya. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Lalu dia mulai merawatku dengan perhatian yang jauh lebih besar. Segera setelah keluar dari rumah sakit, aku menghadiri pernikahan. Pesta itu sungguh megah dan legendaris. Banyak sekali tokoh penting ternama yang diundang ke sana. Di dalam ruang ganti, tepat setelah aku mengenakan setelan pengantin pria mewah, Mai Kiba mendadak muncul dengan setelan rapi. Matanya menyorotkan rasa muak dan permusuhan yang sangat tajam padaku. Pintu terbanting. Liu Ruoyan tiba-tiba menerobos masuk mencari-cari alasan. Yevan, Kiba ingin minta maaf atas kelancangannya dulu. Jadi dia sukarela menjadi pendamping pria agar kau bisa tampil lebih berwibawa di hari spesial ini. Aku menatap setelan pendampingnya yang sangat mencolok dan mengerutkan kening. Pakai mata mana kau melihatku sampai berpikir, aku butuh dia untuk dongkrak wibawaku. Ujung-ujungnya, ini cuma memuaskan ego sakitnya kan? Cook, as, sudah. Aku muak membuang waktu dengan pasangan pengkhianat ini. Aku berbalik sedingin es, lalu berjalan pergi. Silakan Saha. Kalau Mai Kiba ngotot mau jadi pengantin pria, toh aku tak berniat menikahi Liu Ruoyan hari ini. Pesta pun dimulai. Dan pembawa acara membacakan janji sucinya. Liu Ruoyan mencoba membujukku. Dia menggenggam tanganku dan mengeluarkan cincin sambil berbisik pelan, kita sedang menikah sekarang. Jadi kau tidak perlu marah-marah lagi. Oke? Aku menatapnya sedingin es, mengangkat tanganku, lalu melempar cincin itu lurus keluar jendela. Seluruh aula langsung meledak riuh di tengah kejutannya semua orang. Astaga, drama gila apa ini? Keluarga Ye mendadak membatalkan pernikahan. Rasanya mustahil. Mereka kan selalu saling mencintai. Liu Ruoyan itu banner-banner pasangan idaman. Dia sama sekali tak pantas diginikan. Yevan sangat arogan dan tak pernah puas. Sebelum Liu Ruoyan bisa mencerna situasi, rasa malunya berubah jadi kemarahan meledak. Dia lalu berteriak keras. Apa aku terlalu berlebihan memanjakanmu? Detik berikutnya gadis itu muncul. Maju cepat, mencengkeram kerah Liu Ruoyan sambil mengangkat tinggi buku nikah merah. Calon suamiku sama sekali bukan urusanmu. Para tamu di ruangan itu langsung syok berat. Permainan aneh macam apa ini? Kenapa keluarga Chun ikut campur? Apa Nona Chun datang merebut mempelai pria? Semuanya diam, kalian tidak lihat buku merah di tangannya itu? Merekalah pasangan yang sah secara hukum di sini. Mata Liu Ruoyan terbelalak tidak percaya dan menggeleng keras. Ini mustahil. Dia berdiri kaku menatap buku merah itu dengan mata memerah. Lalu menggertakkan giginya bertanya penuh amarah. Nona Chun, apa pikiranmu sudah benar-benar kacau? Kau bahkan sampai salah mengenali siapa calon suamimu sendiri. Waktumu cuma 3 detik untuk menjelaskan semuanya bersama Yevan dan segera minta maaf padaku. Tubuhnya jelas gemetar. Mencoba mati-matian mempertahankan sisa harga dirinya. Sementara itu Chun Xuan malah tersenyum ceria dan menatapku dengan penuh minat. Dia bahkan tidak sudi melirik wanita itu sama sekali. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Saat melihat Liu Ruoyan mengepalkan tangannya kuat-kuat, aku tersenyum sinis. Menarik dokumen pernikahanku yang sudah lama disiapkan. Lalu meletakkannya bersebelahan dengan milik Chun Xuan. Kini kami resmi menjadi pasangan baru yang sangat sah. Liu Ruoyan, coba kau lihat lebih teliti. Semuanya sudah tertulis sangat jelas di atas kertas ini. Orang yang aku nikahi hari ini jelas bukan dirimu. Aku tersenyum sangat tenang ke arah para tamu undangan dan menambahkan, terima kasih banyak semuanya sudah datang merayakan pernikahanku dan Chun Xuan hari ini. Semua rangkaian acara perayaan akan berlanjut sesuai rencana awal, jadi silakan nikmati waktu kalian. Sejak awal sampai detik ini, aku dan Chun Xuan adalah pasangan asli yang selalu diakui.
Tidak ada satu orang pun yang sadar kapan nama di kartu undangan itu diubah. Sampai salah satu tamu mendadak berteriak sangat kaget. Cepat lihat ke sebelah sana. Papan sambutan tamu itu sama sekali tidak memuat nama Liu Ruyan, melainkan nama Nona Chunxuan. Seketika suara bisik-bisik langsung menyebar kemana-mana. Liu Ruyan berdiri di tengah ruangan layaknya badut dan hampir tenggelam dalam lautan tawa ejekan. Buku jarinya memutih saking kuatnya menahan amarah. Dia menatapku tajam dengan mata penuh emosi, lalu bertanya dari sela giginya, "Ye Fan, kau berutang penjelasan masuk akal kepadaku tentang semua ini. Aku ingin mendengarnya langsung dari mulutmu, walau mungkin kau cuma cemburu atau marah, tapi membuat kekacauan dan memakai buku nikah palsu ini sudah sangat keterlaluan. Menghancurkan acara pernikahan dengan cara seburuk ini, apa aku pernah salah memperlakukanmu? Bayangkan, bahkan setelah sampai sejauh ini, dia masih naif mengira aku cuma sedang bersandiwara." Aku membalas tatapannya dengan sangat dingin dan menjawab acuh tak acuh. "Masa iya kau benar-benar tidak tahu alasan aslinya di dalam lubuk hatimu? Apa kau tidak sadar kenapa dulu aku melepas aliansi bersama keluarga Chun, padahal untungnya jauh lebih besar, lalu malah memilih keluarga Liu? Dan kau sungguh tidak tahu apa alasan yang membuatku mantap memilih pergi pada detik ini juga?" Tatapanku yang tajam dan penuh tuntutan itu membuat Liu Ruyan cepat sadar ada masalah besar sedang terjadi. Tapi wanita cerdas ini cuma bisa menggigit bibir dan sama sekali tidak berani mengakui apapun. Makiba berdiri mengawasi di dekat sana. Dengan mata semerah kelinci kecil, tiba-tiba sengaja menyela dengan suara keras Tuan Ye. "Walau ada konflik besar antara Anda dan Direktur Liu, Anda tidak pantas berselingkuh di luar dengan wanita lain dan mengkhianatinya terang-terangan di depan semua tamu undangan sekejam ini." Aku berdiri diam menatapnya sambil merasa betapa lucunya situasi ini. Maling asli justru berteriak paling kencang, menyuruh orang menangkap maling. Aku sedang bicara langsung dengan direkturmu. Sekretaris, rendahan sepertimu terlalu banyak bicara dan ikut campur urusan yang bukan wilayahmu. Makiba mengerucutkan bibirnya pura-pura lemah, tertindas sambil melihat sekeliling mencari bantuan. Tapi dia cepat sadar kalau semua orang menatapnya super dingin dan tidak ada satupun yang membelanya. Dia meremas kemejanya kuat-kuat, sementara air matanya mulai menetes deras, lalu mulai menangis dengan gaya yang sangat menyedihkan di depan kami. "Aku tahu keluargamu sangat membenciku dan ada banyak wanita di sekitarku. Tapi aku merasa sangat tidak adil bagi Direktur Liu. Kau tidak seharusnya menghancurkan hatinya dan berkhianat seperti ini." Si bodoh ini sama sekali tidak sadar kalau wajah Liu Ruyan saat ini sudah berubah menjadi sangat pucat pasi. Bisa kalian tebak apa yang sedang dibisikkan orang-orang ini? Tatapan penuh rasa penasaran mulai mengelilingi kami dengan bisikan, "Iya juga ya, secara resmi mereka belum putus, dan kelakuan Ye Fan selingkuh di luar itu benar-benar kurang ajar. Pemuda ini memang sudah sombong sejak awal. Dan berkat dukungan luar biasa kuat dari keluarga Ye, dia sama sekali tidak takut melakukan hal salah apapun. Dia benar-benar membuang percuma perasaan tulus putri keluarga Liu hanya dengan beberapa kata dari sekretaris itu." Komentar dan gosip tamu undangan mendadak jadi makin kejam dan jahat setiap detiknya. Makiba mengangkat sebelah alisnya. Kelihatan sangat menikmati drama seru ini. Namun setelah hening yang mencekam, Liu Ruyan mendadak berteriak marah. "Cukup! Semuanya diam sekarang juga." Bahu Makiba bergetar lemah dan air mata menggenang di matanya sambil terisak pelan. "Apa kau masih terus membelanya sekeras ini walau sudah begini?" Reaksi dramatisnya ini membuat rumor dan bisikan kejam di ruangan itu meledak jauh lebih gila. Chunxuan menyipitkan matanya dengan kilat berbahaya. Jadi aku menggenggam tangannya lembut dan menunjuk tenang ke sudut gelap di sana. Detik berikutnya, gambar di layar besar atas panggung tiba-tiba berubah dan langsung memutar video mesra yang sangat jernih. Dua wajah yang sangat familiar terpampang super jelas di layar raksasa itu. Itu adalah rekaman siaran skandal hari itu beserta obrolan rahasia antara Makiba dan Liu Ruyan. Suara napas Toringgenga dan bayangan samar terdengar menggema keras ke seluruh penjuru ruangan. Warna bibir Liu Ruyan langsung menghilang seketika, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar hebat tanpa bisa dikendalikan sama sekali. Ruangan besar itu jatuh dalam keheningan total sedetik. Lalu opini publik
langsung berbalik 180 derajat. Para tamu di sini adalah tokoh elit berpengaruh. Tidak ada skandal kotor yang belum pernah mereka lihat. Dan pada detik ini, mereka bahkan tidak repot-repot menyembunyikan tatapan penuh ejekan sinis itu. Oh, jadi akhirnya terbukti Direktur Liu bermain sangat kotor dan menyembunyikan selingkuhan rahasia dalam gelap. Pria kecil itu sungguh menjijikan. Sudah jadi pria simpanan tapi masih berani membantah keras pakai kepolosan palsu. Dia benar-benar kurang ajar dan tidak tahu malu. Mata Mak Kiba dipenuhi kepanikan luar biasa dan refleks bersembunyi di belakang Liu Ruyan. Dia mencengkeram lengan baju wanita itu, menolak melepaskannya. Tapi Liu Ruyan langsung menghempaskan tangannya dengan kasar. Menghau dariku, menyingkir dari hadapanku sekarang juga. Liu Ruyan berteriak kencang dengan mata merah dan memaksa dirinya susah payah menatap lurus ke arahku. Sementara keningnya dibanjiri keringat dingin, aku tertawa pelan dan berkata dingin. Nona Liu, apa kau butuh aku mengucapkan kata putus resmi sekarang? Yevan, tolong dengarkan aku. Semua yang baru saja terjadi cuma murni ketidaksengajaan. Satu-satunya pria yang aku cintai dari awal sampai akhir itu cuma kamu. Kebetulan. Aku benar-benar terkejut. Tidak pernah kusangka Liu Ruyan berani mengarang alasan konyol dan semenyedihkan ini. Aku tertawa sinis. Apa rekaman diam-diam di hotel itu juga sebuah kebetulan? Atau murni karena kamu gagal menyembunyikan rahasia terbesarmu dariku? Cinta palsu yang selalu kamu banggakan itu untukku? Atau murni perasaan aslimu untuk Mai Kiba? Mendengar itu, jiwa Liu Ruyan seolah ditarik paksa dari tubuhnya. Bahkan tangannya yang berusaha menggapai diriku kini jatuh lemas tanpa daya sedikit pun. Akhirnya Liu Ruyan mengerti segalanya. Dia sadar aku mendengar semua percakapannya di rumah sakit hari itu. Tentang keraguannya, sifat pengecutnya, dan fakta mengerikan soal insiden luka bakar dalam kebakaran dahsyat itu. Aku sudah mengetahui semuanya. Rasa takut luar biasa langsung menguasai Liu Ruyan. Dia dengan lemas mencoba meraihku kembali, tapi ujung jarinya langsung ditepis kasar dan diabaikan sepenuhnya oleh Qin Yuan tanpa ragu. Nona Liu, tolong jaga jarakmu. Wajah Qin Yuan tampak sangat waspada, sekaligus cemburu buta, sampai-sampai dia menggenggam erat tanganku dan sama sekali tidak mau melepaskannya. Tatapan Liu Ruyan menjadi jauh lebih putus asa. Dia menggertakkan giginya. Yevan, kamu tidak boleh pergi bersamanya. Bisakah kita tenang dulu selama beberapa hari ini? Pikiranku hanya sedang kacau sesaat. Aku cuma melakukan kesalahan konyol yang bisa saja dilakukan oleh wanita manapun di dunia ini. Kamu sama sekali tidak boleh membuangku semudah ini. Kita punya 7 tahun masa indah. Dari zaman kuliah dulu, sampai hari di mana aku memakai gaun pengantin ini. Bagaimana kamu bisa mengucapkan selamat tinggal semudah itu? Aku tidak sanggup diam dan melihatmu menikahi seseorang yang sama sekali tidak kamu cintai. Dia mengangkat tangan kirinya dengan panik, memperlihatkan cincin bertahtakan batu permata mewah di jari manisnya itu. Liu Ruyan mencoba memaksakan senyum seolah berpegangan pada sisa harapan terakhirnya. Lihat ini. Aku terus memakai cincinnya setiap hari. Sejak muda, kamu selalu bilang ingin menikahiku. Kita benar-benar hanya tinggal selangkah lagi menuju ke sana. Yevan, bisakah kita benar-benar memulainya dari awal lagi? Qin Yuan mengepalkan tangan, menahan amarah yang meledak. Dia menatapku dingin dengan mata yang sepenuhnya menghargai keputusanku. Tepat pada detik itu, aku menunduk menatap tenang cincin yang amat familiar itu. Selama 7 tahun menjalin cinta, aku nyaris tidak pernah bertengkar dengan Liu Ruyan. Dia selalu menuruti semua keinginanku dan melakukan apa yang kuminta. Dan aku juga selalu suka membuat barang-barang kecil yang sangat spesial untuk menghiasi tangannya setiap hari. Mulai dari sekadar plester sederhana, anyaman benang berbentuk cincin, hingga permata berharga dari Laut Selatan yang kupahat dengan hati-hati. Seolah tindakan sederhana ini sudah cukup membuktikan kepada semua orang kalau dia milikku. Coba perhatikan momen puncak ini. 7 tahun penuh sudah berlalu. Suasananya mungkin sama, tapi orangnya sudah berubah total. Tidak akan ada yang bisa kembali. Aku berbicara pelan. Cincin itu gagal menjaga hatimu dan sama sekali tidak akan menghentikan langkahku sekarang. Liu Ruyan, hubungan kita sudah benar-benar tamat sampai di titik ini.
Liu Ruoyan benar-benar terkejut dan senyum terakhirnya kaku di wajah pucatnya. Terlihat menyedihkan sekaligus menggelikan. Dia gemetar hebat, menunjuk lurus ke arah Qin Yuan dan menjerit kencang. Jadi kamu rela mengabaikan perasaanmu sendiri dan langsung menikahinya begitu saja? Apa kamu tahu pasti kelicikan apa yang wanita ini lakukan di belakangmu? Aku hanya menggeleng pelan dan menggenggam erat tangan Qin Yuan, lalu menegaskan penuh percaya diri, aku tidak memilihnya secara gegabah. Kamu tidak berhak menceramahiku dan tidak lagi punya kuasa sedikit pun untuk mencampuri setiap keputusanku. Dalam sebuah pernikahan bisnis, nyaris tidak ada yang membicarakan soal cinta. Dulu aku pikir kisahku dan Liu Ruoyan adalah pengecualian yang indah. Tapi kalau dipikir lagi, aku sama saja. Setidaknya mereka jauh lebih waspada dan realistis dibandingkan diriku ini. Pergelangan tangan Qin Yuan terasa sangat kuat. Reputasi keluarga Qin semakin kuat dari hari ke hari, benar-benar sebanding dengan pengaruh besar keluarga Ye. Mungkin inilah pasangan kuat yang sesungguhnya. Detik itu juga, Qin Yuan tidak bisa menyembunyikan kegirangannya. Dia mengangkat dagu dan menatap Liu Ruoyan dengan tatapan sinis. Dengar itu baik-baik, kamu sama sekali tidak diterima di sini. Direktur Liu, kembalilah ke vilamu sana. Penjaga, cepat kemari dan serot dia keluar sekarang juga. Pengawal keluarga Qin bergerak dengan kecepatan luar biasa. Liu Ruoyan diseret tanpa ada rasa hormat sedikit pun. Mereka juga menarik Mai Qiba dan Nyonya Liu, membuang ketiganya jauh keluar pintu. Dia menggedor pintu sekuat tenaga, tapi tidak ada satupun yang peduli. Musik keras di aula dikencangkan untuk menenggelamkan jeritan menyedihkan di luar sana. Pesta pernikahan tetap berjalan sesuai rencana. Meski para tamu sempat berbisik-bisik, mereka akhirnya kembali tertawa riang dan mengobrol santai. Semua orang sangat sadar kalau aliansi kuat antara keluarga Ye dan Qin ini hanya akan membawa keuntungan besar tanpa sedikit pun kerugian. Orang tua Qin sudah menyadari semuanya. Mereka langsung duduk di kursi tuan rumah, melambaikan tangan pada tamu dengan senyuman cerah dan sambutan hangat. Di tengah riuhnya ucapan selamat, aku memegang erat tangan Qin Yuan. Tangannya yang hangat itu jelas memancarkan sebuah ketulusan dalam dan perasaan kuat yang tidak mungkin disembunyikan. Dan pada saat yang bersamaan, ironis sekali, bukan hanya terhalang satu dinding, Liu Ruoyan duduk pucat di tangga sambil mengecek berita terbaru di ponselnya. Skandal Hotel Putri Keluarga Liu meledak, seluruh rekaman videonya sudah dipulihkan dan tersebar luas ke publik. Pernikahan legendaris abad ini antara dua perusahaan raksasa, semua gosip panas soal kemegahan pesta dan kekacauan besar tadi, telah menyebar secepat kilat di seluruh internet. Netizen juga dengan cepat membongkar identitas asli Mai Qiba, dan pria itu kini hanya bisa meringkuk di sudut sempit, gemetar ketakutan, dan tidak berani bicara. Suasana di sana menjadi sangat mencekam. Tuan Mai tiba dengan wajah garang dan menakutkan. Menjadi orang pertama yang akhirnya memecah keheningan mengerikan tersebut. Reputasi putraku sudah hancur lebur, dan dia harus menanggung rasa malu besar sekarang. Keluarga Liu jelas harus mengambil tanggung jawab penuh atas semua kekacauan ini. Nyonya Liu memaksakan senyum kakunya dan berkata pelan, biarkan Qiba dan Ruoyan menunda pernikahan mereka dulu. Kita tunggu sampai rumornya mereda dan dia melahirkan bayinya. Dengan begitu, persiapannya akan jauh lebih matang. Sialan betul situasi kacau ini. Tuan Mai langsung memotong dan berteriak marah. Perut Liu Ruoyan sebentar lagi akan membesar. Apa kamu mau terus menunda dan menunggu anak itu lahir dengan status anak haram? Kamu pikir kamu bisa memenangkan kesepakatan ini? Asal tahu usaha, jangan bermimpi. Kalau pernikahannya batal, aku punya 1000 cara untuk menyingkirkan kandungan itu. Kata-katanya penuh dengan ancaman berbahaya, sangat blek-bleken dan juga terdengar begitu kejam. Mai Qiba menundukkan kepalanya, menangis terseduh-seduh. Nyonya Liu yang dirundung kepanikan luar biasa hanya bisa terus berusaha menenangkan. Mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Dia ragu sejenak, lalu membuang napas panjang. Pandangan publik saat ini sangat buruk. Ayah Liu Niyin sungguh berniat membawa anak-anak tidak sahnya untuk segera diakui. Begitu badai mereda, Niu Yin pasti akan menikahi Mai Qiba. Tatapan suram Liu Niungin mendadak menjadi sangat gelap setelah ucapan itu. Namun ayah Mai menolak mentah-mentah. Menganggapnya sekadar alasan murahan
untuk menunda pernikahan akibat perutnya yang membesar. Semua orang di luar menghina Chiba. Sebagai kekasih gelap, bagaimana dia bisa hidup? Ibu Liu memijat pelipisnya lalu bergumam. Orang-orang tidak pernah salah bicara. Apa katamu? Ayah Mai meninju dinding dengan keras. Amarahnya meledak hebat. Seolah anak perempuanmu itu sangat suci saja sekarang. Nadanya terdengar sangat tajam dan beracun. Didik anakmu baik-baik dulu. Apa putraku tidak pantas untuknya? Ini semua sekadar memanfaatkan keturunannya. Dan kini kalian mencoba memanjat memakai keluargaku. Di lorong keluarga Liu yang redup, kedua keluarga itu terus melempar makian kasar. Kutukan demi kutukan bercampur isak tangis Mai Chiba, membuat Liu Niuyin merasa sangat kesal hingga rasanya mau gila. Hentikan omong kosong ini. Biar aku urus sendiri. Dia menekan pelipisnya kuat-kuat agar tetap sadar. Pertama, aku pasti akan melahirkan anak ini apapun yang terjadi. Nadanya terdengar begitu dingin. Mata Mai Chiba langsung berbinar haru. Tapi kalimat berikutnya menghantamnya bagai siraman air es di musim dingin. Kedua, suamiku hanya Deep Farm seorang. Aku takkan menikahi pria lain. Mai Chiba melotot dengan wajah super jijik. Sama sekali tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Ayah Mai melompat saking marahnya. Apa maksud omong kosong ini? Apa kamu sudah tidak peduli berakting di depan kami? Kau anggap apa putraku? Cuma anjing yang datang saat dipanggil dan pergi saat diusir? Wajah Liu Niuyin sedingin es batu. Bibirnya bergerak pelan. Aku sudah menjelaskannya sejak awal. Gelar suami bukan haknya. Dia sendiri yang menolak mundur. Kenapa menyalahkan kami? Mai Chiba sungguh panik. Mencoba menangis mengiba. Tapi bayi kita sama sekali tidak bersalah. Kakak perempuan, apa hatimu tega membiarkan anak ini lahir tanpa ayah? Liu Niuyin mengabaikannya sama sekali. Satu-satunya hal yang harus dilakukan sekarang adalah merebut kembali Deep Farm. Bayi ini sekadar hadiah perdamaian sempurna untuknya. Pria itu sangat menyukai anak-anak. Dia tidak akan menolak atau memperumit keadaan. Malah mungkin dia sangat senang menjalankan peran ayah. Kalau Deep Farm memaafkannya, semuanya terselamatkan. Nah, perhatikan baik-baik. Betapa ironisnya ini. Malam itu, Tren Duyen membawaku pulang. Meski persiapannya sangat mendadak, pernikahan ini tetap terasa luar biasa megah. Kamar pengantin ditata sedemikian rupa, nyaris persis seperti kamarku di rumah keluarga Deep. Bahkan guling kesayanganku dibuatkan versi tiruan persisnya. Mereka benar-benar berusaha sangat keras. Orang tua Tren tampak berhati-hati sekaligus antusias. Menjelaskan desain seluruh rumah secara langsung. Kata-kata mereka mungkin kurang fasih, tapi sungguh tulus. Kepolosan mereka membuat pelayan di sana menutup mulut menahan tawa. Tuan dan Nyonya, biarkan saya saja yang mengurus semuanya. Tolong bawa menantu muda kita ke dalam sekarang. Kalian harus kembali ke sini nanti. Ibu Tren merasa agak malu dan menegur suaminya lembut. Ini semua salahnya. Aku sudah bilang padanya, serahkan pada ahlinya. Tapi dia ngotot menemani menantunya demi kesan baik. Ayah Tren menggaruk hidungnya dengan polos. Bukannya kamu takut? Deep Farm tidak nyaman lalu bersikeras menemaninya sendiri. Tiba-tiba saja seluruh ruang tamu dipenuhi suara tawa bahagia ceria. Tren Duyen tersenyum manis di sampingku. Tuan Deep, maaf soal situasi konyol ini. Aku menatap pasangan 50-an yang masih sangat dimabuk cinta itu. Melewati kekacauan tadi, mereka tetap bisa tertawa lepas bersama. Pantas saja Tren Duyen tumbuh menjadi sosok sangat sopan dan tenang. Tapi tetap asyik serta menarik. Sambil menatap seluruh ruangan yang ditata rapi, pas dengan selera pribadiku. Detik ini aku mendadak sadar kalau semesta belum mengabaikanku. Setidaknya, kali ini aku untung sangat besar. Tren Duyen melihat senyum ringanku. Dan pundaknya yang kaku kini mulai rileks. Apa kau sebahagia itu? Aku berkedip lalu tersenyum sambil mengangguk. Aneh rasanya. Kalau tidak girang mendapat tawaran luar biasa ini. Sorot matanya berubah drastis, dipenuhi emosi membingungkan. Sedetik kemudian, aku didorong kuat ke kasur. Tren Duyen menoleh dengan suara serak. Tidak berani menatapku. Kita sangat lelah hari ini. Cucilah mukamu dan lekas tidur. Aku menatapnya. Telinganya merah padam. Mendadak aku sangat ingin menggodanya. Aku pikir pewaris keluarga Tren sudah berencana untuk memakanku malam ini juga. Tren Duyen mematung seolah tersambar petir. Diam 1000 bahasa tanpa berani menoleh.
Setelah sekian lama, akhirnya dia bersuara. Sebelum kau benar-benar siap dan rela, aku takkan melakukan apapun. Aku menyipitkan mata, meresapi keganjilan luar biasa dari suasana tegang ini. Lalu hati-hati menanyakan satu rahasia yang lama mengganjal pikiranku. Kenapa kau setuju menikah denganku? Nah, disinilah kejutan aslinya. Keluarga Tren tak perlu bantuan pengaruh keluarga Deep. Namun lucunya dia sama sekali tidak ragu. Dulu aku cuma memikirkan tujuanku tanpa berpikir jauh. Tren Duyen membisu lama sekali. Saking lamanya, sampai aku mengira dia takkan menjawab pertanyaanku. Lalu pelan terdengar bisikannya. Kau tidak tahu. Deep Fam, kau benar-benar tak tahu? Begitu pandangan dalam kami saling bertemu, jantungku berhenti berdetak selama sedetik. Jarak di antara kami mendadak begitu dekat, sampai bayanganku terlihat begitu jelas di mata indahnya. Dan hanya diriku saja di sana. Sepertinya aku mulai mengerti sekarang. Sementara jantungku berdegup sekencang kilat, Tren Duyen melempar senyum manis. Meninggalkan kamar bak Nyonya Besar Nan Anggun, tanpa lupa menutup pintunya perlahan. Sungguh aku tak bisa menampik fakta kalau perasaanku sukses terguncang hebat. Setelah tembok kasat mata di antara kami runtuh, segalanya mendadak berubah. Begitu hati kami tenang dan kaki baru saja menginjak pasir pantai, Liu Nuyen yang lama lenyap mendadak muncul lagi untuk memblokir jalan kami. Sungguh mengagetkan. Tubuhnya sekarang sangat kurus dengan pipi tirus dan mata panda. Deep Fam, tolong dengarkan aku. Kembalilah bersamaku pulang sekarang. Aku menatapnya sangat dingin, layaknya sumur tua yang tenang. Mata Liu Nuyen memerah, mengulurkan tangan gemetarnya untuk menggapaiku. Tapi aku tarang-tarangan menghindar jijik. Tak mampu menutupi kemuakanku. Bangunlah dari khayalan ini. Aku dan Tren Duyen sudah resmi menikah. Jadi tolong berhentilah muncul dan merusak segalanya. Apa itu jelas? Tapi dia benar-benar menolak pergi. Memohon dengan sangat panik dan menjelaskan padaku, Deep Fam, aku dan Mai Kiba sudah benar-benar putus hubungan. Bahkan, anak itu sudah kusingkirkan selamanya. Aku tidak menginginkan siapapun di dunia ini selain dirimu. Dia mengaku telah membuat kesalahan yang sangat fatal di masa lalu. Menangis memohon satu kesempatan terakhir dengan rambut yang sangat berantakan dan penampilan menyedihkan. Dia berlutut tepat di kakiku tanpa ragu sedikit pun dan menundukkan kepalanya berkali-kali ke tanah, membuang setiap tetes harga dirinya. Tapi aku tidak merasa kasihan sedikit pun, hanya rasa jijik. Beritanya masih terus menjadi berita utama. Skandal itu menyebar luas kemana-mana. Dan dia harus menanggung semua akibatnya. Kudengar setelah Mai Kiba diserang habis-habisan oleh publik, dia benar-benar kehilangan akal sehatnya dan memutuskan untuk melakukan tindakan yang sangat nekat. Dia dengan licik menuduh Lu Nuyen memaksanya masuk ke hubungan itu, mengklaim bahwa dirinya hanyalah korban yang terpaksa. Keluarga Lua tentu saja tidak percaya sepatah kata pun. Dan sebelum badai sebelumnya mereda, skandal ini kembali meledak hebat. Para jurnalis bekerja gila-gilon tanpa henti. Dan penonton melonjak drastis saat mereka menggali setiap detail kecil yang tersembunyi. Dan secepat kilat, masa lalu Mai Kiba benar-benar terbongkar habis tanpa menyisakan jejak sedikit pun. Kejutan yang paling mengejutkan adalah ini bukan pertama kalinya Mai Kiba ikut campur dalam hubungan orang lain. Tapi ternyata dia sudah sering melakukan trik kotor ini di masa lalu. Data awal dengan jelas mengungkapkan ada setidaknya 13 orang yang mendukungnya secara finansial. Dan Lu Nuyen hanyalah target pertama dan paling favorit karena dia memiliki kekayaan yang luar biasa besar. Belakangan ini, Lu Nuyen menjadi bahan tertawaan nyata di kalangan kelas atas dan mendapat julukan sarkastis sebagai pewaris yang ahli mengumpulkan barang rongsokan. Dan ironisnya, dia tidak punya alasan apapun untuk membela diri. Jadi dia hanya bersembunyi untuk menghindari badai ini. Coba kalian bayangkan betapa tebal mukanya wanita ini. Dengan semua skandalnya, dia masih berani muncul di depanku dan memohon untuk kembali. Tren Duyen benar-benar kehilangan kesabaran dan hampir saja melangkah maju dengan kasar untuk memukulnya. Aku memegang lengannya dengan lembut untuk mencegahnya bertindak nekat. Adapun untukmu, Lu Nuyen, mari kita bahkan tidak usah membahas tentang reputasi burukmu itu. Apa yang terjadi di antara kita berdua saja sudah cukup untuk membuatku sangat kecewa. 7 tahun penuh cinta, sungguh sangat sulit bagiku untuk merelakannya begitu saja.
Aku sangat terluka dan hancur di dalam, dan bahkan memberimu kesempatan emas untuk mengatakan kebenaran. Tapi bagaimana denganmu saat kau mengkhianatiku bersamanya dan memainkan permainan kotor itu di dalam kantor perusahaan? Di depan semua orang, apa kau pernah memikirkan perasaanku walau hanya untuk sesaat? Lun Huyen gemetar tanpa henti. Dan suaranya perlahan melemah, seolah benar-benar menghilang di bawah pasir pantai. Maafkan aku di Pefam, aku mohon, tolong jangan bicara apa-apa lagi. Benar-benar sangat ironis. Dia datang berlutut memohon padaku untuk memperbaiki keadaan. Tapi dia bahkan tidak punya sedikit pun keberanian untuk menghadapi akibat dari perbuatannya. Jumlah pengunjung pantai sangat banyak. Dan perilaku aneh serta menyedihkan Lun Huyen dengan cepat menarik perhatian semua orang. Dan orang-orang mulai berbisik dan menunjuknya dengan sangat terkejut. Dengan rambut berantakan, wajah sangat pucat dan lutut yang sangat berat. Lun Huyen tidak bisa berdiri. Jadi aku memberitahunya dengan dingin. Sebaiknya kau pergi sekarang. Dan jangan pernah biarkan aku melihat wajahmu lagi. Aku sama sekali tidak punya waktu tambahan untuk disio-siokan berdebat dengannya. Dan tepat saat aku berbalik, sebuah jeritan yang sangat tajam dan mengerikan tiba-tiba merobek udara sambil berteriak. Deep Fam, kau akan membayar sangat mahal sekarang. Sebuah mangkok yang penuh dengan cairan tak dikenal dilemparkan langsung lurus ke arahku. Sudutnya sangat fatal. Tren Duyen berusaha melompat untuk menyelamatkanku, tapi sayangnya semuanya sudah terlalu terlambat. Tapi perhatikan baik-baik momen mengejutkan ini. Dalam sekejap mata, Lu Enu, Yen yang sudah tumbang tiba-tiba bangkit dari pasir dan bergegas melompat untuk menerima serangan fatal itu menggantikanku. Benar-benar menghalangi seluruh pandanganku tanpa ragu sedikit pun. Detik berikutnya, jeritan rasa sakit yang mengerikan dan sangat menyayat hati bergema di seluruh penjuru tempat itu. Aku mencium bau terbakar yang mengerikan menguar di udara. Itu adalah cairan asam yang sangat pekat. Lun Huyen segera ambruk di atas pasir. Dan di dekatnya sang penyerang Mai Kiba ditekan kuat ke tanah oleh orang-orang yang berani. Dia mengeluarkan tawa putus asa dan tragis sambil berteriak kegilaan. Mengapa dunia ini begitu tidak adil dan kejam sampai sejauh ini? Dia berteriak penuh penindasan. Mengapa hidupku benar-benar hancur seperti ini? Sementara kau hidup dalam kebahagiaan mutlak, mari kita semua menanggung akibatnya dan menghancurkan segalanya pada saat ini. Kondisi mentalnya benar-benar hancur dan jelas sudah di luar kendali. Beberapa orang segera bergegas menelepon polisi dan memanggil ambulans dalam kepanikan yang luar biasa. Sementara Tren Duyen memelukku dengan sangat erat, tangannya terus mengusap punggungku untuk mencoba menenangkanku. Semuanya baik-baik saja. Untungnya kau tidak terluka. Aku mendengar tangisan yang tercekat dan rasa bersalah yang mendalam bergetar dalam nada suaranya. Aku tersenyum tenang untuk meyakinkannya dan melepaskan diri dengan lembut. Di tanah, Lun Huyen menggeliat kesakitan dengan wajah yang benar-benar rusak akibat cairan asam itu. Berjuang sangat keras untuk menoleh demi mencari tatapanku di tengah semua kekacauan ini. Oh, Deep Fam, jangan pergi. Aku minta maaf. Aku berdiri diam menatap luka-luka yang benar-benar mengerikan itu. Dan perasaanku campur aduk serta sangat rumit. Terlalu sulit bagiku untuk sekadar menggambarkannya dengan kata-kata. Aku tetap setia berada di sisinya sepanjang waktu. Sampai ambulans tiba. Dan dia dipindahkan, lalu ditempatkan di ranjang rumah sakit yang dingin. Dan bahkan, sampai Lun Huyen benar-benar kehilangan kesadarannya secara total. Aku tetap berdiri diam di samping ranjangnya dan meminta perawat untuk membawakanku segelas air. Pada akhirnya aku meninggalkannya sebuah catatan terakhir yang berbunyi, kau tidak berhutang apapun padaku. Jangan mencariku lagi. Lalu aku berbalik dengan sangat tegas dan meninggalkan koridor rumah sakit putih yang suram itu tanpa niat kembali sama sekali. Di luar, Tren Duyen menungguku dengan penuh semangat, dan di belakangnya warna-warna kehidupan yang hangat bersinar. Tepat begitu dia melihatku, Tren Duyen hampir saja melompat ke dalam pelukanku. Matanya dipenuhi dengan kebahagiaan luar biasa, karena mendapatkan kembali orang yang dia cintai. Dan langsung bertanya padaku dengan nada yang sangat ketakutan, apa kau benar-benar akan meninggalkanku? Aku menyentuh sudut wajahnya dengan sangat lembut, lalu tersenyum padanya dengan cerah dan hangat dan berkata, apa aku benar-benar terlihat seperti seseorang yang mudah dibodohi? Apa aku akan mengikuti siapa saja yang merayuku dengan dua kata semudah itu?
Telinganya memerah karena malu, dan dia menundukkan kepalanya dengan tenang. Aku sangat memahami situasi itu. Mungkin karena aku belum memberinya rasa aman yang cukup, yang membuatnya berpikir dan khawatir dengan cara yang agak berlebihan ini. Tapi tidak apa-apa, kita masih memiliki masa depan yang panjang dan cerah. Mari kita pulang sekarang. Tren Duyen mengangguk pelan dan tersenyum manis. Lalu jari-jarinya sangat lembut menyentuh telapak tanganku sampai tangan kami bertautan erat dan penuh kasih. Sementara cahaya mentari terbenam yang ajaib memantulkan bayangan panjang kami di sepanjang jalan. Jalan di depan kami sangat berliku dan panjang, seolah-olah membentang tanpa ada ujung yang terlihat. Dan kita akan selalu tetap bersama seperti ini. Berjalan berdampingan menuju masa depan yang cerah dan sejahtera itu, sampai kita mencapai jalan-jalan yang penuh hiruk-pikuk dan kehidupan.